Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana beserta sahabat da'i, da'iyah dan seluruh pemirsa yang berbahagia. Di zaman ketika segalanya bisa dibeli, ketika hidup serba instan dan dunia maya menawarkan segala yang kita inginkan. Sekali klik bisa pesan makanan, sekali geser bisa dapat teman, sekali bayar bisa punya apapun yang kita inginkan. Dunia maya menawarkan segalanya dari kesenangan hingga pengakuan. Namun, di tengah kemudahan ini, masih adakah yang peduli dengan halal dan haram? Rencang-rencang ingkang minulya. Pernah nggak sih kita merasa gadget ada, outfit lengkap, saldo e-wallet oke, tapi hati kita tetap terasa kosong? Ada yang bilang, bro, mungkin ini bukan soal banyak atau tidaknya, tapi soal halal atau enggaknya. Karena ternyata teman-teman, hidup bertahap itu bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bersih caranya kita mendapatkannya. Coba kita ingat suatu kisah dari Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika, ada seorang lelaki berdoa menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rob, ya Rob." Lalu Nabi bersabda, orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Lihat, doa yang kita panjatkan siang dan malam bisa tertolak cuma karena satu hal, yaitu cara hidup kita yang belum halal. Dulu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga pernah diberi makanan oleh budaknya. Setelah ia makan beberapa suap, ia baru bertanya, dari mana makanan ini? Ternyata si budak dapat makanan itu dari hasil perdukunan di masa jahiliyah. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke tenggorokan dan memuntahkan semuanya. Dia berkata, demi Allah, jika makanan ini harus keluar bersama nyawaku, aku rela, karena aku tidak mau sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhku. Inilah standar sahabat. Padahal hanya sesuap, tapi ia lebih memilih memuntahkannya daripada menelan yang haram. Menurut laporan State of the Global Economy Islamic Report 2024 yang dirilis oleh Dinar Standar, belanja konsumen muslim global pada produk dan layanan halal mencapai 2,29 triliun US dollar pada tahun 2023 dan diperkirakan akan naik menjadi 3 triliun US dollar. Ini menunjukkan bahwa potensi besar umat Islam di mana produk seperti makanan halal, busana syar'i, kosmetik, farmasi hingga pariwisata ramah muslim bukan hanya soal dunia, tapi juga bagian dari ketaatan. Sebab Islam mengatur bukan hanya ibadah, tapi juga seluruh aspek kehidupan termasuk berbelanja dan bermuamalah. Allah sudah jelas berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 halaman 20 bagian kanan paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Ayat ini bukan cuma untuk makanan, tapi juga gaya hidup kita. Dari mana uang datang, kemana ia pergi, dan untuk apa kita menggunakannya.
Bahkan ulama besar Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, barang siapa hidup dari yang haram, maka ibadahnya tak akan bercahaya. Sebab orang yang kenyang dari haram akan sulit untuk taat. Bro and bray, brother and sister, ahi wa ukhti rahimakumullah. Hari ini banyak yang sibuk branding gaya hidup, healthy lifestyle, luxury lifestyle, dan minimalis lifestyle. Nah, saya mah boro-boro, tapi kita sebagai umat muslim, gaya hidup terbaik kita adalah halal lifestyle. Karena yang halal bukan membatasi, tapi menjaga kita agar selamat di akhirat. Mungkin kita nggak bisa 100% dalam hidup halal, tapi sedikit apapun usaha menuju halal, Allah akan menghitungnya. Ingat kata Nabi, tinggalkan apa yang meragukanmu, menuju apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, lihatlah, pulpen ini nampak sederhana, tapi dengannya bisa ditulis cinta, bisa ditandatangani akad, bahkan bisa mencetak sejarah. Tapi ingat, sebagus apapun pulpennya, jika tintanya kotor, maka tulisannya juga ikut kotor. Begitu pula hidup kita, harta, jabatan, karya, jika ditulis dengan yang haram, maka hasilnya bukan keberkahan, tapi kehancuran yang perlahan. Maka tulislah hidup ini dengan tinta yang halal, niat yang baik, dan tujuan yang lurus. Karena yang halal bukan membatasi, tapi menjaga diri dari dosa. Wallahu a'lam bishawab. Susu Milo dicelup Oreo, cekap sementen atur kaulo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.